Jumpa lagi bersama aku Lestari. Kali ini melanjutkan perjalanan saya dari hotel ya, hari kedua. Dan teman-teman, ini baru keluar hotel saja saya sudah disambut hujan gitu ya. Dan baru 1 menit atau 2 menit ya, belum nyampe, masih di gerbangnya hotel ini sudah hujan. Dan saya berteduh, saya tunggu, sepertinya ya agak lama hujannya, karena hujannya model hujan rintik-rintik tapi sepertinya lama. Otomatis ya akhirnya saya pakai jas hujan saya. Dan ngomong-ngomong, di sini memang sepertinya sering hujan gitu ya, karena memang daerah licin itu memang terkenal setiap harinya hujan. Jadi sudah saya pakai jas hujan dan diawali perjalanan saya hari kedua ini dengan hujan-hujan ria gitu ya. Semoga kalau saya lihat awannya di depan itu sepertinya cerah gitu ya. Semoga di kota Banyuwangi, di Baluran nanti cerah gitu ya, karena saya akan menuju ke sana. Oke, jadi perjalanan saya yang kedua ini agak aneh teman-teman. Jadi saya nanti kan keluar, masuknya Banyuwangi kan lewat tengah ya, kalau lewat jalur Ijen itu. Jadi terus rute yang akan saya tempuh nanti sebenarnya tidak kalau saya katakan itu tidak pas lah gitu. Karena saya harus kembali lagi gitu ya. Karena kalau dari Ijen ini ke arah Baluran itu kan berlawanan arah gitu ya, dengan rute berikutnya nanti yang juga itu yang saya inginkan, yaitu di Alas Purwo. Jadi hari ini saya pengen dua rute, dua wisata, destinasi wisata. Yang pertama Baluran dan yang kedua adalah daerah Alas Purwo. Nah dua ini sangat bertentangan, satunya ke kanan, satunya ke kiri gitu. Terus sedangkan saya posisinya di tengah. Nah otomatis ya saya harus kembali lagi gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, karena memang ya niatnya berpetualang, niatnya jalan-jalan ya. Seharusnya kalau memang enggak seperti itu, seharusnya saya lewat Baluran seharusnya. Tadi malam saya tidak lewat Ijen sini, tetapi lewat Alas Baluran. Nanti langsung nginep daerah Baluran sana, pagi langsung. Itu searah nanti kalau mau mengikuti. Tapi saya nggak akan dapat jalur ere-ere, nggak akan dapat di jalan Ijen ini tadi, di hutan Bondowosonya itu nggak akan dapat gitu. Karena saya pengen lewat situ gitu. Karena kenapa lewat situ? Karena di Alas Baluran saya yakin akan masih macet parah, karena ini kan konteksnya ini adalah Lebaran. Oke. Nah di sini sudah mulai cerah ya teman-teman, baru berapa menit gitu ya. Dan sudah mulai cerah, itu banyak orang-orang yang sudah menyopot jas hujannya. Oke, kita lanjut saja. Dan ini ini depan ini sudah nyampe ya. Jadi masuknya itu di daerah sini nih, ada tulisannya ya, ke arah licin atau jalan Kawah Ijen itu ada kok tulisannya. Jadi kalau teman-teman mau ke Ijen, rambu-rambunya itu sangat jelas. Mungkin teman-teman yang dari Banyuwangi tahu ini perempatan apa. Biasanya kan ada ya setiap perempatan itu ada namanya sendiri-sendiri. Perempatan apa.
arah, bukan kota ya, arah menuju ke arah keluar ke Banyuwangi menuju ke Baluran. Kurang lebih seperti ini. Apa ya, kepadatan di kota Banyuwangi. Mungkin teman-teman apa yang diingat di kota Banyuwangi itu apa? Makanannya, atau mistisnya, atau tariannya? Kalau di mistisnya sudah saya bahas di part sebelumnya ya, saya nggak bicara mistis lagi nanti, karena kok mistis terus gitu ya, karena saya masa enjoy saja gitu ya. Dan alhamdulillah perjalanan saya lancar ya, sampai detik ini lancar, dan bisa menikmati semuanya, dan apa ya nggak ada kendala yang berarti, alhamdulillah ya. Mungkin teman-teman kalau punya pengalaman touring ke Banyuwangi, ada masalah apa, boleh deh sharing-sharing gitu ya, biar kita juga sama-sama tahu. Ini lumayan padat ya, karena memang musimnya liburan ya, jadi banyak yang berwisata. Dan ini masih pagi ya teman-teman ya, sekitar jam 9 mungkin ya sampai sini ya, kan berangkat jam 8 ya, nggak ada setengah 9 lah bisa jadi. Oke. Wah, pembawa rumput segitu banyaknya. Oke, silahkan dinikmati saja ya teman-teman perjalanan saya ini menuju ke Baluran. Ini dia teman-teman, saya nyampe di Ketapang ya ini. Nah, kanan jalan ini itu adalah Ketapang, pelabuhan Ketapang. Kalau mau nyebrang ke Bali pasti lewat situ. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Dan kapan ya Happiness Story bisa ke Bali gitu ya. Next, doanya aja teman-teman. Rencana nanti ke Bali. Kalau Banyuwangi sudah, nanti ke Bali lah sebentar lagi. Nunggu waktu liburan lagi. Oke, lanjut ya, karena tujuan saya nggak ke Bali. Nah, ini stasiun Ketapang gitu. Sebenarnya kalau saya ke Bali, planning saya gitu, yang paling gampang adalah ke Banyuwanginya motor saya naikkan kereta tadi, terus saya naik kereta, nanti baru dari Ketapang ini langsung ke Bali. Wah, nyebrang ke Bali lah, baru rating di Bali. Wah, enak sekali itu sepertinya, jadi fresh gitu ya. Tapi kalau dari Malang ke Banyuwanginya sini aja sudah luar biasa ya, sudah separuh lebih lah tenaga habis gitu ya. Jadi ya memang butuh waktu yang lama gitu, tapi mungkin dengan itu tadi ya agak lebih mudah gitu ya, kita bisa istirahat naik kereta, nunggu kereta eksekutifnya keluar sajalah. Nanti semoga bentar lagi katanya mau keluar yang di Banyuwangi arah Malang Banyuwangi, nanti motornya dikirim. Nah, ini saya teman-teman mungkin sharing-sharing aja ya. Jadi kadang touring itu butuh motor-motor yang sebenarnya tidak selalu besar juga ya, tak pikir-pikir gitu ya, tidak selalu besar gitu ya. Maksud saya yang besar itu harus cc 250, 1000, 750 gitu ya.
Karena kadang itu kalau di kita di Indonesia itu butuh mobile gitu ya. Mobile itu artinya ya karena misalnya contoh itu tadi ya, kita atau misalnya kita kemana terus mau kita kirim motornya lah, ini kalau motornya besar kan otomatis kan apa ya, biaya yang pertama biayanya pasti besar, terus ribet juga kan mengurusnya gitu, terus bongkar-bongkar angkat-angkatnya kan juga berat juga, sehingga mungkin motor yang kecil praktis ramping gitu ya, itu sepertinya sangat cocok untuk keliling Indonesia gitu, dibandingkan motor yang harus besar-besar gitu ya. Karena kita sendiri di Indonesia sendiri pun juga belum ada jalan yang misalnya apa ya, jalan panjang gitu ya antar provinsi yang sepi yang beribu-ribu kan sepertinya juga nggak ada ya. Saya nggak tahu ya kalau luar Jawa ya, maksud saya kalau di Jawa tuh sepertinya kok enggak ya, pasti rame gitu loh, maksud saya nggak bersewobi kayak tol gitu kan, kayaknya nggak ada gitu, sehingga nggak butuh cc yang besar ya. 160 ini saja saya rasa sudah cukup sekali untuk dibawa ke keliling-keliling Jawa ya, yang saya pernah yang sudah saya. Nah ini salah satu kekurangannya yaitu tadi, kalau Matic ADV ini dia angkat-angkat naik kereta, nah ini sepertinya kok tidak ya, tidak cocok ya sepertinya ya. Mungkin teman-teman punya saran motor apa yang sekiranya kecil tapi pas ya digunakan untuk keliling dan nyaman, nanti boleh deh komen-komen gitu ya. Oke, ini sebentar lagi sudah nyampe ya di depan itu, nanti belok kanan ya kalau nggak salah. Jadi sebelum masuk hutan Baluran nanti belok kanan, nah itu nanti ada alas Baluran.
tiket ya, tiket Baluran. Jadi masuk di Baluran itu beli tiket dulu ya, dan ada peraturannya sebenarnya. Yang jelas yang saya ingat ya, saya udah lama ini, yang saya ingat kecepatan. Nah, kecepatan itu tidak boleh lebih dari 40 ya kalau nggak salah ya. Jadi ya, karena apa kok nggak boleh kenceng-kenceng? Karena jalannya sepi gitu ya, memungkinkan untuk digas gitu. Tapi banyak hewan yang berkeliaran. Nanti takutnya kita pas lagi kenceng ada tiba-tiba hewan lewat, nah kita bisa nabrak hewan, bisa celaka kan. Nah, itu kenapa nggak boleh lebih dari 40. Terus oh ya bener 40 ya. Terus yang berikutnya yang tidak boleh buang sampah, itu pastilah ya, semua orang tahu kalau di hutan dan harus jaga lingkungan. Terus yang paling penting adalah mungkin buat teman-teman motovlogger ya. Jadi ketika mau menerbangkan drone gitu ya, harus izin terlebih dahulu. Saya nggak tahu izinnya itu gimana, apa harus bayar atau hanya sekedar izin atau gimana, saya nggak tahu ya, karena saya juga nggak bawa drone. Bukan nggak bawa, belum punya karena saya juga nggak niat gitu. Jadi saya nggak, nanti sempat ditanya gitu, bapak bawa drone gitu, enggak saya mau, ya mungkin tahu kalau saya di helm saya ada kamera gitu. Terus ditanyain, bapak motovlogger mau ngedrone gitu. Oh enggak, saya enggak drone. Oh ya sudah, harus izin dulu kalau drone. Oh iya gitu. Terus saya enggak, karena saya enggak ya enggak. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman punya pengalaman yang ngedrone di sini, mungkin bayar berapa atau hanya sekedar izin gitu ya, boleh deh komen gitu ya. Dan inilah teman-teman alas Baluran teman-teman ya. Ada yang menyebutnya itu Afrika Van Java gitu ya. Saya belum pernah ke Afrika ya, tapi katanya Afrika Van Java. Apakah ya sama seperti ini ya, seperti di alas gitu ya, alas dan tengahnya ada jalan. Tapi menurut saya ya asik ya ini ya. Tapi alangkah menariknya kalau jalannya ini masih natural gitu ya. Maksudnya natural itu ya jalannya bukan jalan aspal gitu ya, jalan-jalan sedikit makadam atau sedikit batu-batuan gitu. Wah, keren sekali kayak. Tapi kalau hujan nanti becek gitu, serba repot. Tapi kalau alam gini kayak suasana hutannya akhirnya hilang karena aspalnya ini kan ada aspal yang sudah ada modern gitu. Tapi niatnya memang buat wisata ya, dibangun buat wisata. Ini anak cewek-cewek aja juga lewat sini, jadi sangat nyaman sekali. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman, kalau mau ke Baluran ini nggak usah mikir macem-macem. Insya Allah aman di sini karena juga pengamanan juga banyak, petugas juga banyak, tim evakuasi juga banyak gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, selama tadi aturan-aturan mainnya harus ditaati, itu penting sekali. Dari tadi perjalanan kurang lebih seperti ini terus teman-teman. Jadi ya kanan kiri hutan gitu ya, sepi gitu. Padahal ini jam 9-10an ya kurang lebih ya, sepi. Dan ini juga sebenarnya hari libur gitu ya, tapi kok ya sepi gitu ya. Atau belum di spot wisata, spot fotonya yang di Padang itu bisa jadi ya. Jadi ini masih menuju ke sana. Atau mungkin sore rame di sini karena memang banyak mengejar sunsetnya. Tetapi
eee, kalau kita lihat di sepanjang jalan ini memang tidak ada pembatas ya, di kanan kiri itu tidak ada pagar, tidak apa. Jadi hewan keluar sini sangat memungkinkan sekali ya. Tapi nggak usah mikir macam-macam ya teman-teman, insya Allah aman lah gitu ya. Nggak ada apa, mungkin teman-teman berpikir nanti kalau ada harimau atau singa gitu ya. Sepertinya enggak lah gitu ya. Sepertinya aman-aman saja. Kalau memang ada kan nggak mungkin dibuka untuk umum, ya kan sama aja apa ya, memakanin singa kan. Nggak mungkin lah. Oke. Apa ya? Ya asik aja lah gitu ya masuk di sini sendirian. Kalau di sini sih saya sangat senang sekali, nggak ada perasaan khawatir karena memang tempat wisata ya. Beda sama yang di pertama kemarin masuk hutan, itu kan bukan tempat wisata, itu kan jalan umum. Oh iya, untuk ngomong-ngomong video, mungkin nanti akan saya buatkan video yang satunya pakai 360 gitu ya. Kalau pengen teman-teman lihat kualitas yang lebih tinggi, atau mungkin bener-bener pengen merasakan bener-bener ikut touring atau merasakan touring yang sesungguhnya pakai VR gitu, wah bener-bener merasakan nanti seperti touring beneran gitu ya. Seperti kan virtual reality itu menghadirkan dunia nyata ke dunia virtual. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh ke Banyuwangi, Anda cukup nonton video virtual saya di Bandungan ini, Anda sudah seperti touring ke sana. Nanti akan saya buatkan yang versi 360 ya. Dan mungkin teman-teman bertanya ya, di Happiness Story ini videonya kok lama gitu ya, nggak ada apa yang lain misalnya. Memang ini style saya ya, karena memang pertama saya juga nggak pinter ya buat video. Saya juga backgroundnya bukan ya, saya hanya video dokumentasi aja lah ini ya. Kadang kan motovlogger kan kayak gini terus diambil dari sana nanti seolah-olah lewat ya. Saya bisa, tapi saya nggak sempat aja, harus naruh kamera, harus ini karena sendiri kan ya. Kecuali punya tim gitu ya. Kalau menurut teman-teman gimana sih kalau video motovlog itu asik yang perjalanan utuh? Ya nggak utuh juga sih, tapi ini hampir utuh ya, beberapa ya hampir utuh saya berikan utuh gitu ya. Atau hanya beberapa menit saja, atau inti-intinya, atau jalan-jalannya saja, atau seperti apa gitu ya. Juga butuh masukan ya, karena juga saya masih pemula juga, iseng-iseng membuat konten motovlogger, punya hobi touring gitu ya. Dari dulu saya senang berpetualang sih memang, tapi baru-baru akhir ini aja coba memulai lagi gitu. Ya mungkin karena waktu sudah agak longgar gitu. Oke, ini jalannya berkelok-kelok, tapi nggak naik turun kok, aman aja. Iya, ini pelan ya, karena nggak boleh kenceng ya, kelihatan ya kalau pelan. Padahal sepinya itu bukan main ya. Tapi ada aja kalau yang kenceng aja, tadi yang langgar sepertinya juga banyak.
Nah, ini dia yang di sebelah kanan itu yang biasanya. Nah, ini ada kerain satu. Jadi yang di sebelah kanan itulah spot foto biasanya orang-orang ikoniknya di Baluran itu, yang ada tengkorak kerbau ya kalau nggak salah ya. Jadi itu yang menjadi ikonik, seperti benar-benar di Padang ya, kayak di Afrika katanya. Nah, ini. Oke, nah, kalau di sini udah mulai rame kan. Nah, memang pusatnya di sini untuk foto-fotonya. Jadi tadi tuh masih perjalanan masih sepi. Kalau di sini sudah mulai rame. Nah, ini saya tuh mau menuju ke ujungnya Baluran. Ini ada pantai ya teman-teman. Pantai apa namanya lupa saya. Nanti ada. yang saya sebutkan tadi, apa ya, Pantai Bama kalau nggak salah. Nah, coba nanti ada tulisan, nah ini Pantai Bama, iya bener ya, Pantai Bama. Jadi
di Taman Nasional Baluran, di dalamnya ada Pantai Bama. Dan langsung aja ini saya langsung keluar teman-teman, jadi baliknya nggak saya video karena tadi sudah gitu kan, tinggal baliknya sama, jadi pintu masuk dan pintu keluarnya sama, jadi nggak ada perbedaan. Dan ini masuknya tadi kemarin masuknya nggak saya video karena memang baterai saya habis, jadi saya masuknya dari jalan raya ke Taman Nasional ini nggak saya videokan karena memang habis. Kemarin langsung dari loket ya. Nah ini teman-teman sebelum tikungan ini langsung belok kiri kalau teman-teman mau ke Baluran. Dan ini saya balik lagi jalan yang saya tadi berangkat gitu ya. Ini namanya touring yang mengukur jalan bolak-balik gitu ya. Kurang terencana gitu. Tapi ya rencananya memang seperti ini gitu. Bukan kurang terencana. Tapi ternyata jauh ternyata. Jadi saya lihat map itu segini, tapi kalau jalanin ternyata jauh. Nah, mungkin teman-teman punya sharing kalau ke Banyuwangi itu enaknya gimana dan seterusnya, boleh deh sharing gitu. Oke, kita langsung menuju ke ini ya teman-teman ya. Ini langsung menuju ke, saya sudah langsung menuju pulang ini sebenarnya, menuju pulang ke Malang, tapi mampir dulu ke Alas Purwo karena nanti pulangnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin mau lewat Gumitir kan gitu, lewat jalur Gumitir. Oke, ini masih di jalan yang sama, lanjut terus dan silahkan ditonton ya teman-teman. Nah, semoga tidak bosen. Kalau teman-teman nonton, anggap aja sebagai hiburan, mungkin sebagai referensi, oh perjalanannya kurang lebih seperti ini, makanya nggak saya skip, jadi biar agak sedikit tahu gitu ya, gambarannya di jalan apa yang harus disiapkan dan seterusnya. Dan semoga ini menginspirasi dan teman-teman juga ikut merasakan kebahagiaan, itu yang selalu saya sampaikan, soundingkan di channel ini, karena bahagia itu penting. Oke, selamat menonton.
sudah belok menuju ke jalur menuju ke apa, Alas Purwo, dan ini masuk di Desa Kedung Rejo. Nah, mungkin teman-teman kalau tahu desanya, Desa Kedung Rejo. Dan selama masuk setelah keluar jalur lintas Jalan Nasional 3 ya, Banyuwangi Jember, itu jalannya kecil-kecil dan petunjuknya itu jelas ya. Petunjuknya itu sangat jelas sekali menuju ke Alas Purwo. Jadi map saya itu sebenarnya hampir nggak kepake gitu ya, karena saya melihat petunjuknya itu sangat banyak. Kenapa? Karena memang Alas Purwo itu ada pantai yang sangat terkenal. Jadi ujungnya Alas Purwo itu ada pantai yang sangat terkenal, yaitu namanya Jilan. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar Jilan, walaupun ini sudah viralnya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih viral dan masih mendunia, bahkan mendunia, karena ombaknya itu sangat tinggi sekali di momen-momen tertentu, di musim-musim tertentu itu ombaknya sangat tinggi sekali, dan para selancar dari berbagai dunia pasti akan datang ke sini. Makanya di rambu-rambunya atas itu semuanya tuh berbahasa Inggris gitu ya, Jilen, surfing dan seterusnya, banyaklah petunjuk-petunjuknya, dan jalannya sangat bagus sekali. Nah, itulah sebenarnya luar biasa sekali Kota Banyuwangi mensupport wisata gitu ya, wisatawan untuk bisa semuanya datang ke sini, datang ke Indonesia untuk menikmati alam Indonesia. Gimana? Mungkin dari warga sini ada yang mungkin punya pendapat atau siapa tahu gitu ya, di channel ini bisa cerita gitu. Tapi saya rasa so far so good ya, masyarakatnya juga tenang di sini gitu ya. Dan jalannya kurang lebih seperti ini terus ya sampai ini, dan nanti ada masuk di tengah-tengah itu baru mulai masuk alas-alas lagi gitu ya. Oke, selamat menikmati lagi.
Ini teman-teman, saya sudah mulai masuk alas ya. Tapi ini belum alas Purwo ya, masih depannya. Tapi bisa jadi alas Purwo ya, masih saya nggak tahu alas Purwo batasnya mana, saya juga nggak tahu apa di gerbang itu atau ini juga masuk alas apa gitu. Tapi yang jelas ini sudah mulai masuk lagi seperti ini, sepi sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau mau buat konten itu bagus sekali gitu, tapi ya karena saya berburu waktu ya, nggak tahu ya kenapa touring ini nggak bisa relax gitu. Sepertinya memang kurang waktunya gitu ya. Saya merasa kurang waktunya seperti yang saya sampaikan di depan. Jadi kayak mau berhenti gitu, nanti nggak cukup. Jadi kayak ngerasa nggak enak gitu. Jadi buat teman-teman kalau touring ya sudah, nikmati saja spare waktu yang agak lebih gitu ya, karena mumpung ada di sini misalnya ya, dan ini kan mumpung bagus sekali momennya, dan ini kan ada warung kopi juga di tengah-tengah hutan. Nah ini kan kalau ngopi di situ kan syahdu sekali sebenarnya. Nah tapi ya momen-momen itu saya hilangkan karena itu tadi ngejar. Dan saya di sini sudah mulai agak berubah pikiran teman-teman. Jadi sharing aja teman-teman, ternyata sepertinya gitu ya, saya tidak cukup nih 2 hari di Banyuwangi. Jadi 2 hari sampai rumah lagi sepertinya nggak cukup. Udah saya hitung itu sampai sini itu saya sudah jam 3 teman-teman, 3:30 jam 3-an gitu. Saya belum nanti ke Jilennya. Saya hitung-hitung kalau keluar anggap aja jam 4 atau jam 5, jam 4 aja lah keluar dari sini. Saya nyampe rumah kalau sekitar 7 jam lagi, itu jam 2 malam teman-teman, sampai Malang ya. Sudah nggak logis ini. Saya juga mikirin, waduh ya sudahlah, nginep lagi nanti. Saya belum ngomong istri ini ya, tapi mungkin istri ya bisa ngerti lah gitu kan, nggak mungkin saya jam 12 malam suruh motoran gitu, sepertinya saya nggak kuat gitu. Dan saya nggak mau seperti apa yang saya sampaikan dulu ya, bahwa saya pengen touring sehat gitu. Sebisa mungkin malam maksimal jam 9 ya harus tidur udah gitu. Itu prinsip saya ya. Nanti nggak tahu, sambil jalan saja, dinikmati dulu ini ya. Oke. Wah ini syahdu sekali di sini. Jalannya kecil ya teman-teman, jadi kalau papasan mobil gitu aja agak mepet kayaknya. Kalau yang naik kendaraan roda 4 hati-hati gitu ya. Karena di ujungnya ini tuh banyak hotel teman-teman, ada 3 atau 4 gitu ya. Tapi yang terdaftar Traveloka hanya 1 kalau nggak salah, Jilen apa gitu ya. Itu juga sangat terkenal.
Nah, ini gerbang yang biasanya teman-teman sering dibuat foto-foto gitu ya. Nah, depan itu masuk Alas Purwo ya. Nah, saya nggak tahu Alas Purwonya itu setelah gerbang ini atau sebelumnya gerbang ini juga Alas Purwo gitu ya. Mungkin teman-teman boleh komen-komen deh gitu. Dan di gerbang itu tadi saya bayar tiket. Waduh, lupa saya bayarnya, kan nggak mahal, 5.000 apa 20.000 gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, dan ini saya sudah mulai masuk di Alas Purwo. Nah, jadi saya masuk di sini tidak merasakan apa-apa, enjoy saja. Artinya teman-teman mungkin yang mikir macam-macam, saya insya Allah alhamdulillah tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi apa mungkin semua itu tergantung pikiran kita ya. Kalau pikiran kita ya wis bismillah baik, nggak ada niat macam-macam, ya mungkin jalannya ya lancar-lancar aja. Artinya nggak ada apa-apa, mikirnya kita macam-macam, ada ini ya mungkin akan datang beneran gitu ya, apa gitu ya. Jadi selama di sini tuh saya enjoy saja ya. Jadi nggak ada cerita mistisnya di sini. Saya tidak mengalami cerita mistis, bukan berarti saya sombong, enggak ya, tapi ya saya tidak merasakan, alhamdulillah ya, gitu, lancar. Dan saya ngobrol setelah ini, saya juga setelah ini kan harus naik jeep ya, dan saya ngobrol sama tukang jeep ya, mereka juga ngomong enggak apa-apa Pak, enggak ada di sini. Orang lokal aja juga ngomong seperti itu loh ya. Jadi ya berarti ya sudah, tinggal tergantung kita kan sebenarnya. Nah, sebelah kiri tadi ada candi ya sebenarnya ya. Sayang lupa saya nggak mengeksplor, tapi itu tadi loh, karena saking buru-burunya saya ini. Jadi antara cukup dan gak cukup waktu gitu ya, antara waduh cukup gak, itu yang gak enak. Oke, ini lanjut ya. Oke, kalau ke kanan itu ke pantai teman-teman. Nah, nanti aja pulangnya mampir ya. Nah, ini masih di Kaliku lagi. Saya pengen penasaran Jilennya itu kayak apa sih, karena memang sangat pernah viral dan sangat terkenal ya. Gimana menurut teman-teman, asik nggak perjalanan di sini? Sayang ya kamera saya sudah nggak setajam dulu gitu ya. Saya nggak tahu semakin segini kok semakin warnanya semakin pudar gitu ya. Apa ya karena kualitasnya mulai meredup, saya juga nggak tahu. Oke, tapi nggak apa-apa, masih kelihatan. Nanti yang video bagusnya akan saya pakai yang 360 nya nanti akan saya upload juga yang versi kualitas yang 4K nya. Ini yang kualitas HD aja. Apalagi ini habis hujan ya, jadi wah sangat syahdu sekali, udaranya sejuk, pemandangan sini, wah ini benar-benar terapi yang sangat luar biasa kalau saya ya, self terapi yang sangat menenteramkan hati sehingga kita bahagia. Tapi juga ada ya mungkin orang yang nggak bisa menikmati seperti ini ya, karena nggak semua orang kan bisa ya menikmati kesendirian perjalanan ya kan. Bagi sebagian orang perjalanan kayak gini kan melelahkan, membosankan, panas misalnya, apa tuh, kotor misalnya. Tapi bagi sebagian orang ya justru itu yang dicari kan gitu. Kalau saya sih ya itu tadi, lo menikmati alam,
uh, merasakan experience baru. Nah, itu yang menarik itu. Membuat kita itu menjadi lebih dewasa. Jadi kalau ada apa-apa itu tidak segera emosi karena ada apa-apa, karena kita sudah punya banyak pengalaman. Ya walaupun touring ini pengalamannya adalah bertemu dengan orang, salah satunya. Nanti kan setiap perjalanan momen-momen kan pasti kita bertemu dengan orang, kadang kita ngobrol, kadang kita cerita, nah gitu-gitu. Oke, ini bentar lagi nyampe di ujungnya ujungnya Alas Purwo ini. Sebenarnya kata masnya gitu ya, kemarin itu Alas Purwo ini bisa tembus muter gitu, sebenarnya bisa, tapi memang belum dibuka lagi, jalannya belum ada, hanya ini mentok sampai di Jilen situ saja gitu ya. Jadi setelah Jilen sudah nggak ada, tapi jalan yang setapak itu sebenarnya ada kalau mau. Tapi ke Jilennya itu nggak boleh, kendaraan pribadi nggak boleh masuk kecuali kita nginep di Jilennya. Kita nginep di hotel Jilen, tinggal menunjukkan tiket, kita bisa masuk, motor bisa masuk ke sana. Di situ banyak bule-bule biasanya. Yang nginep di Jilen itu biasanya bule-bule, jadi makanya harganya sangat tinggi sekali. Saya sebenarnya pengen nginep di situ teman-teman, tapi tak lihat harganya, waduh, ya masuk akal di kantong saya, ya sudah. Jadi buat teman-teman, nanti aja saya ceritakan ya tentang hotel itu, biar sambil melihat hotelnya atau melihat suasananya di sana. Ini masih perjalanan menuju ke sana. Nah, ini parkirannya sampai sini teman-teman. Nah, ya itu kan ditutup kan, sudah nggak boleh kan. Nah, kita harus parkir di sini, terus kita nanti jalan kaki ke sana. Let's go. Nah, ini saya langsung aja naik kendaraan mobil ya. Ini saya sewa 250 teman-teman. Jadi harganya sudah pas, jadi nggak boleh tawar-menawar. Ya pokoknya dari saya 250 PP gitu. Dan saya banyak cerita ini sama Mas Jody ya kalau nggak salah ya. Pengendara hardtop ini. Kok hardtop sih? Apa namanya? Trooper ya, trooper. Kalau hardtop itu biasanya di Bromo. Kalau di Banyuwangi banyak trooper saya lihat. Nah, ini banyak cerita ya tentang ya Banyuwangi, wisata Banyuwangi dan seterusnya. Nah, jalannya kalau seperti ini kan asik ya sebenarnya. Jadi bener-bener masuk di hutan bener gitu ya. Jadi ini memang sengaja nggak diaspal karena memang ini sudah masuk wilayahnya hotel katanya. Jadi ya memang untuk menjaga kelestarian alam gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini perjalanan menuju ke Jilen. Nah, teman-teman kalau mau ke Jilen, kalau Anda bener-bener suka kesepian, suka kesunyian, suka suasana-suasana yang jauh dari hiruk-pikuk, silahkan nginep di sini. Tapi jangan hanya cuma sehari gitu ya, karena percuma lah gitu ya, minimal 3 hari lah. Dan katanya hotelnya ini memang sistemnya paket-paket gitu, paket 3 hari 2 hari gitu ya. Jadi akan lebih maksimal kalau Anda lebih lama di sini ya, 3 hari lah. Kalau lama-lama juga bosen juga saya yakin, karena nggak ada apa-apa ya. Anda mau beli minuman juga nggak ada, harus jauh lah dari tadi yang di depan tadi kan gitu. Ada keluar sendiri malam-malam juga takut kan di sini, repot gitu. Jadi memang benar-benar sendirian di sini menikmati alam ya, inilah tempatnya kalau Anda mau coba explore di sini. Nah, ini kita sudah jalan kaki ya, nggak boleh, mobil sudah nggak boleh masuk karena memang benar-benar area hotel, ini sudah masuk area hotel. Tapi kalau jalan kaki boleh. Nah, ini
ini ada helipad ya, ada helipad dan katanya Pak Presiden juga sering ke sini gitu ya. Dan itu di sana itu bisa kita menikmati suasana pantai gitu ya. Kita melihat pemandangan gitu. Dan kita bisa banyak pantai ya yang di sini, banyak spot gitu maksud saya, banyak karena di sini dikelilingi pantai, jadi banyak spot-spot pantai yang sangat indah untuk kita nikmati sebenarnya. Jadi di ujung sana itu masih ada, di sana itu muter gitu. Kalau kita mau jalan menelusuri hutan, ada semacam rawa-rawa terus ada hutan, itu juga katanya ada, tapi tinggal kita mau apa enggak gitu ya. Ya karena saya juga waktunya terbatas, akhirnya ya saya nggak begitu explore banyak gitu ya, hanya beberapa spot-spot aja yang menurut saya bagus. Inilah Ziland. Oke, sampai sini dulu video saya yang ketiga ya, video ekspedisi ketiga ke Banyuwangi. Berikutnya nanti saya akan oleh Alas Gumitir dan menuju ke Lumajang. Terus berkarya dan salam bahagia.